Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril awhar wa sirrillahil akbar, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga tidak lupa salat dan salam kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, juga umatnya senantiasa istiqomah sampai zaman. Insyaallah saat lagi kita ada tausiah yang diisi oleh guru kita, yaitu Al-Allamah Kiai Haji Muhammad Yusran Sidki Hafizallah Wara'ah, dengan tema ikhlas karena Allah di setiap keadaan. Baik, selanjutnya kepada Kiai alaihi fadl maskura. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawlana, ma ba'du. Saya hormati, yang saya muliakan seluruh Dewan Pengurus DKM, Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ittihad, para jamaah, bapak ibu, adik kakak sekalian. Ikhlas di dalam setiap kondisi itu bisa dilakukan kalau ada ilmunya. Kalau kita baca beberapa literatur tentang keikhlasan, itu nampaknya hanya orang-orang tertentu yang bisa sampai derajat ikhlas. Dan kalau kita baca jadi pesimis, emang bisa kita ikhlas? Misalnya sebuah definisi, al-ikhlasu huwa sirrun min asrarillah au ta'allahu ala qalbi ibadih. Ikhlas itu adalah salah satu karunia yang paling rahasia diberikan oleh Allah kepada hati hambanya.
setelah dibaca emang iya kita bisa ikhlas. Maka ikhlas itu paling enak kalau ada ilmunya. Hadirin yang dirahmati Allah, ikhlas itu dulu ayah saya berpesan, biar menjelaskan ikhlas itu enak. Ikhlas itu ada 3. Yang satu, ikhlas itu li syariatillah, naik lagi tingkatannya li mardatillah. Bisa naik, bisa geser. Yang ketiga, model keikhlas itu adalah lillahi ta'ala. Dalam kesempatan yang lain, kiai saya juga pernah mengatakan ikhlas itu adalah sesuatu yang didapat setelah ilmu dan amal. Jadi orang bisa dianggap ikhlas kalau sudah berilmu dan beramal. Bisa jadi alasannya karena kalau ilmu doang tapi tidak beramal, ikhlasnya kurang. Atau kalau beramal tanpa ilmu, itu ikhlasnya ngawur. Maka kita coba ikut definisi yang awal biar ikhlas niku napa? 1 li syariatillah, li mardatillah, sama lillahi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita ini sebenarnya tidak diperintah kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ikhlas itu artinya tulus, all out. Tapi kita lihat dulu all out-nya seperti apa biar jelas. Orang yang berikhlas itu pertama-tama harus li syariatillah dulu. Artinya yang pertama belajar syariat, kemudian beramal sesuai syariat. Maka kalau orang mau lihat ikhlasnya itu ibadah, dalam ibadah, maka kalau dalam sholat, itu sholatnya harus bersuci dulu. Ribet nggak bersuci, pokok kena air kan sudah, lo ndak. Wudunya harus benar, karena wudu syarat sholat. Maka kalau wudunya itu sudah benar, kemudian syarat yang lain apa? Thaharatul makan wal libas. Tempatnya harus suci, bajunya juga harus suci. Ini namanya ikhlas dalam sholat li syariatillah. Nanti masuk rukun 1 dimulai dengan takbir. Dalam kondisi normal biasa bisa takbir. Allahu Akbar. Kemudian nanti baca Al-Fatihah. Nah, masalahnya baca Al-Fatihah ini harus benar. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Quran itu harus benar, harus pakai tajwid. Karena seluruh ulama sepakat orang baca Quran tidak pakai tajwid padahal dia bisa, itu dosa. Sehingga saya pernah mendengar dari guru saya, kalau ada orang membacakan Al-Fatihah
untuk air seperti ini supaya diminumkan orang biar niatnya itu menyembuhkan, tapi kalau membaca Qur'annya tidak pakai tajwid padahal dia bisa, tambah jadi racun. Sampai begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Wakofnya enggak dilihat, wasolnya tidak diperhatikan. Maka membaca Al-Fatihah itu wakof ya wakof, wasol ya wasol. Misalnya kalau wakof itu a'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim, berhenti dulu sekadar subhanallah. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin. Berhentinya sepanjang subhanallah. Itu kalau memang mau difasol, mau diputus. Kalau mau cepat, sambung aja sekalian. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, sampai akhir. Itu namanya ikhlas li syariatillah. Harus ikut aturan. Allah ini kan gak butuh kita. Kok kita ribet aja sholat ini? Enggak. Menghadap Allah itu ada aturannya. Orang menghadap presiden aja ada protokoler, ya kan? Kita menghadap guru juga ada adabnya. Kita menghadap orang tua ada adabnya. Masa menghadap Allahnya serampangan? Ada protokolnya, namanya li syariatillah. Nanti kalau sholatnya tumak ninah, minimal tidak jungkit gitu. Sujud itu paling minimal subhanallah. Biqadri subhanallah itu harus sukunul a'dha an taharrukin biqadri subhanallah. Allahu akbar. Set, itu diam. Seluruh anggota badan diam. Kan kadang-kadang Sami Allahu liman hamidah, tangan itu pasti goyang-goyang begini. Nah, itu masih belum dihitung diam tuh. Nah, ini namanya ikhlas, harus ikut aturan, namanya ikhlas li syariatillah. Nanti harus tumak ninah, nanti salam. Dalam berpuasa itu juga ada ikhlas li syariatillah. Mulai pagi, siang, sore ikut aturan. Nanti ada zakat ikhlas li syariatillah. Saya merekomendasikan zakat itu pakai nisab perak. Karena kalau pakai nisab emas, orang baru wajib zakat kalau punya uang 160 juta lebih nganggur dalam setahun. Karena 86 gram. Tapi kalau pakai nisab perak 200 gram perak harganya cuma 10 apa 11 juta. Maka orang yang punya uang 11 juta menganggur dalam setahun kena zakat. Aku pilih yang nisabnya emas saja biar nggak cepet kena. Lah itu kurang ikhlas li syariatillah. Saya bilang enggak lah ya, kurang. Cuma 2,5%. Nanti ada namanya haji. Ini kan ini ada yang mau berangkat haji, betul? Itu juga harus ikhlas. Ikhlasnya bagaimana? Kalau kena denda yang bayar. Misalnya keliru pas ihram lupa megang sunlight. Kalau kita habis makan kan enaknya pakai tangan. Kemudian kita ihram makan pakai tangan, makan nasi kebuli, berminyak gitu, sampai di kamar mandi lupa pakai sabun cuci tangan. Baru ya udah deh, diem biar nggak disuruh mutawifnya bayar fidyah. Nah ini itu namanya tidak ikhlas.
karena melanggar tapi tidak mau bayar dendanya. Itu namanya tidak ikhlas. Itu dalam ibadah. Terus ikhlas dalam fikih muamalah bagaimana? Dagangnya satu, harus jujur seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dagang sepeda motor, habis tabrakan nggak diceritain. Ini bekas apa? Tabrakan pernah? Nggak pernah. Oh ada. Ikhlas Pak ya, ikhlas. Ikhlas dari mana nih? Ini melanggar ikhlas disyariatilah. Karena kalau mau ditanya memang pernah nabrak, harus diceritakan pernah nabrak. Ada mobil, ini bagus Pak mobilnya. Oh iya, pernah nabrak apa enggak? Enggak pernah. Dicek kapnya dibuka, lihat asnya dibuka, bawahnya itu rangkanya, oh ini penyok bekas nabrak. Enggak jadi deh. Enggak Pak, ini enggak pernah nabrak. Lah ini buktinya ada kok Pak, bekas tabrakan. Berarti tidak ikhlas. Ikhlas itu memang ada aturannya, tapi bukan mustahil. Maka ikhlas li syariatillah dulu. Kalau dagang tidak boleh ada unsur judinya, itu juga ikhlas. Saya hidup ikhlas lillahi ta'ala. Ternyata dagangnya masih ada unsur penipuan, masih ada unsur judinya, untung-untungan maksudnya, yang merugikan dan menguntungkan. Lah ini mau ngomong ikhlas nanti dulu, karena ikhlas itu pertama-tama harus li syariatillah. Pertanyaannya selanjutnya, dalam fikih itu ada fikih muamalah. Gimana nih, kita nikah ya, insya Allah ya iya. Ikhlas apa enggak nih? Ikhlas. Tapi nikahnya tidak sesuai aturan. Sebelum nikah udah pegang-pegangan dulu. Lah ini bagaimana mau ikhlas? Nikah kan ada aturannya. Bahkan mentalak itu yang ikhlas itu ada aturannya. Mentalak istri, naudzubillah tapi ya, mentalak istri itu harus fi waqtin tuhrin la yamassuha. Talak itu adalah dijatuhkan saat perempuan sedang dalam kondisi yang suci, tidak haid ya. Terus belum dikumpuli. Itu ada aturannya. Makanya ada tolak sunni, ada tolak bid'i, ada tolak yang sesuai sunnah, ada tolak yang bid'ah. Ada aturannya. Ya, ada orang mau nikah ditanya, Mas, sudah baca fikih nikah? Belum. Terus, insya Allah Ustaz ikhlas, insya Allah ikhlas. Ikhlas dari mana ini? Ngaji dulu. Maka ada orang itu ribut mau nikah, ribut mau mantu, itu yang dipikir itu nanti preweddingnya gimana, nanti seserahannya gimana, nanti tinggalnya di mana, nanti apartemennya di mana. Nggak pernah dipikir fikih nikahnya. Ini ikhlas dari mana? Ngaji dulu, minimal baca fikih apa yang gampang. Uqudul jen lah paling minimal tuh. Fi huquqiz zaujain. Untayan mutiara di dalam hak-hak suami dan istri. Namanya itu. Ngaji dulu Pak, harus ada ilmunya. Tidak ada orang ikhlas kalau tidak punya ilmu. Tadi ikhlas adalah ilmu dan amal. Kalau tanpa ilmu ikhlasnya nanti ngawur. Kalau tanpa amal ikhlasnya hanya wacana. Saya insya Allah ikhlas. Kapan? Nah, itu ikhlas yang ilmu tanpa amal. Hadirin dirahmati Allah, lanjut ikhlas disyariatilah dalam hukum. Patuh hukum dan regulasi itu juga bagian dari syariat. Ada orang ngelanggar
rambu-rambu lalu lintas. Pak, stop, langgar lalu lintas. Kenapa kok dilanggar? Nggak ada dalilnya dalam Quran dan Sunnah. Loh, ini bagaimana nih? Kan nggak ada Pak stopan itu dalam Quran. Ya udah, nanti habis ini ya. Itu di depan itu, di sana itu, mau masuk tol, habis ini Bapak langsung kencang 100 km per jam, jangan ngerem. Loh Pak, berbahaya. Tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Patuh regulasi dan hukum itu juga bagian dari syariat kita. Tapi yang benar loh ya, hukumnya yang benar loh, bukan yang dijual beli hukum, bukan. Yang hukum yang benar, karena kita punya namanya fikih jinayat. Islam itu mengajarkan kita patuh untuk aturan selama ada maslahatnya patuh. Karena itu termasuk taat kepada pemimpin selama tidak maksiat. Enggak maksiat kok, taat sama pemimpin. Termasuk birrul walidain. Orang tua itu saya ribet Ustaz. Nah, terus kenapa? Nah, inilah itulah. Ya belajarlah taat. Lagian itu juga enggak perkara-perkara yang urgent. Latihan nopo ikhlas. Wong ikhlas sama orang tua saja yang kelihatannya susah, apalagi kok mau bergaya ikhlas lillahi ta'ala yang tidak kelihatan. Jadi belajarnya kita ikhlas sama orang tua itu adalah nurut keputusan orang tua selama tidak maksiat, untuk latihan nuruti Allah yang tidak terlihat. Yang terlihat aja susah untuk untuk bakti, apalagi bakti sama Allah. Makanya Allah bilang ridallah fi ridal walidain wasukhtu ay wasakhatullah fi sakhatil walidain. Itu untuk latihan. Kalau kamu sudah bisa untuk patuh kepada orang tua, lah itu juga latihan paling bagus untuk patuh pada saya. Selama orang tua ini nggak nyuruh maksiat, ikuti aja, walaupun agak ribet-ribet lah, ikuti aja, latihan. Terus ada nanti fikih politik. Ikhlas dalam fikih politik apa? Ikut aturan. Politik yang baik itu bukan yang nyari uang doang. Dapat uang alhamdulillah. Tapi politik itu hirasatud din wasiyasatud dunya, yang dijaga agamanya, yang direkayasa dunianya. Lah politik ini menjadi ruwet kalau yang hirasatud dunya wasiyasatud din, yang dijaga agama hegemoninya, tapi yang direkayasa nilai-nilai agamanya. Ini namanya ikhlas li syariatillah. Jadi kalau mau ikhlas dalam setiap kondisi, itu harus tahu fikihnya dulu Pak. Maka ada orang ngaji babul ikhlas, cuma membaca di dalam kitab Ihya Ulumuddin, tapi tidak pernah baca fikih. Saya meragukan keikhlasannya. Loh Ustaz, tapi Imam Ghazali ini mau nulisnya ikhlas seperti ini. Mungkin dia lupa Imam Ghazali itu faqih. Imam Ghazali itu ahli faqih. Maka disebut dengan Hujjatul Islam itu karena beliau bisa meyakinkan orang yang enggak percaya syariat sehingga menjadi percaya syariat. Disebut dengan Hujjatul Islam itu artinya argumentasinya susah ditolak. Maka tidak ada orang ikhlas itu tanpa li syariatillah. Sekarang kita geser. Ada namanya ikhlas itu li mardotillah. Apa ikhlas li mardotillah? Ini ikhlas beramal syariat tapi sambil nyari ridhonya Allah. Lah ini berfungsinya kapan?
berfungsinya kalau mau ngamalin syariat tapi dilematis. Misalnya ini saya disuruh jujur ya, tapi saya lagi kepingin untuk beli mobil baru. Saya tahu syariatnya ya, tapi kalau saya jujur ini uangnya nggak turun terus nggak jadi beli mobil baru. Nah, dalam situasi dilematis seperti ini maka butuh namanya penguatan ikhlas limardotillah. Atau misalnya begini, kita kepinginnya beli misalnya mobil yang agak bagusan, apa misalnya Innova misalnya. Tapi kalau jujur dapatnya itu nggak Innova, dapatnya ya XL7 lah misalnya. Misalnya atau R3, Avanza. Lah kalau orang itu ikhlasnya limardotillah, duh gimana ini ya? Kok dilema ini? Ikhlas tapi dapatnya Avanza, tapi jujur tapi kalau nggak jujur dapat Innova. Langsung inget ya, ikhlas itu limardotillah. Oh bismillah, kita ambil Avanza dengan jujur daripada dapat Innova tapi tidak jujur. Yang dicari apa? Limardotillah. Jadi ikhlas limardotillah ini adalah melakukan hal-hal yang nyari ridhonya Allah walaupun tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Saya tuh kepingin banget itu tapi kok nggak dapat ridhonya Allah. Nah maka ikhlasnya harus diperkuat dengan limardotillah. Sehingga orientasi kita bersyariat itu tetap Allah saja, pokoknya Allah ridho, pokoknya Allah ridho. Lah dalam kondisi ini ada baik, ini ada dua pekerjaan ditawarkan ke kita baik, tapi kira-kira yang syariatnya juga baik, tapi dia mikir mana yang kira-kira Allah lebih ridho ya. Contohnya gini, dilematis. Jadi limardotillah ini pentingnya dalam situasi dilematis. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, misalnya begini, saya tuh punya guru dulu namanya Syekh Said Ramadan Al-Buti. Orang Kurdi, asli Turki, tapi tinggal di Suriah, wafat tahun 80. Itu terjadi sebuah tragedi baku tembak antara pemerintah dengan para ulama dan santri. Kemudian lokasi baku tembaknya itu di Masjid Istiqlal. Istiqlalnya sana namanya Jami' Bani Umayyah. Karena di situ ada dinasti Bani Umayyah. Pemerintah saling baku tembak dengan ulama di masjid. Akhirnya banyak ulama yang tewas. Oke, tragedi selesai gara-gara sampai ada tank itu masuk masjid. Setelah tragedi itu, pemerintah membuat acara untuk melakukan rekonsiliasi, mendamaikan. Kan itu kan tragedi kan efeknya besar Pak. Itu bisa pecah Pak negara. Lah rekonsiliasi ini ngundang guru saya. Menurut Bapak datang apa enggak? Diundang pemerintah habis baku tembak dengan ulama, berani tidak datang? Guru saya itu bingung. Duh, saya ini kalau datang pasti dihujat semua ulama, pasti itu.
Oh, nyari cashback ini, nyari sayun apa gitu. Wah, ini penjilat pemerintah, begitu kan biasa kan ngomongannya. Namanya juga netizen ya kan. Tapi ini kan urusannya rekonsiliasi. Menjadi ulama cap jembatan, ulama merek jembatan itu punya beberapa nasib, Pak. Nasib jembatan itu satu, tidak ada yang berterima kasih. Tidak ada. Bapak, Ibu pernah habis lewat jembatan terus terima kasih sama jembatannya? Jembatan terima kasih? Tidak pernah. Itu nasibnya ulama, mereknya jembatan. Yang kedua, nasibnya jembatan ini diinjak. Yang ketiga, nasibnya selalu dituduh dua kaki karena jembatan itu menyambungkan antara dua sana dan dua sisi. Maka kalau menjadi ulama terus jadi menjembatani, itu nasibnya selalu apa tadi? Dituduh main dua kaki, terus diinjak-injak. Yang ketiga, tidak ada yang mengucapkan terima kasih. Di daerah sini dituduh klubnya sana, di daerah sana dituduh klubnya sini. Akhirnya lah, guru saya kan mikir, duh ini repot juga nih. Terus tanya sama ayahnya. Ayahnya namanya Syekh Mullah Ramadan Al-Putih. Ayah, saya dapat undangan menghadiri acara Maharajan, waktu itu festival. Ini kan bagian dari rekonsiliasi, tapi kalau saya datang itu madorotnya juga ada. Saya datang apa tidak? Kata ayahnya, bagaimanapun Said, ajaran Islam itu harus disampaikan pada pemerintah. Beliau itu kalau sama ayahnya manut sekali. Tidak pernah nolak. Siap berangkat. Dihujat, oh pasti. Jadi kenapa kok beliau mau untuk berangkat? Karena sebenarnya li syariatillahnya dilematis. Maka bismillah menyampaikan risalatul Islam li mardotillah. Di ini kelasnya orang yang sudah ikhlasnya li mardotillah, walaupun dihujat, walaupun dituduh anjing pemerintah, dituduh penjilat pemerintah. Habis konflik loh Pak, habis tragedi loh Pak. Itu dampaknya sampai puluhan tahun ke depannya. Nah, habis itu nasibnya beliau ini juga habis tragedi tadi itu. Pada akhirnya presidennya itu wafat. Beliau disuruh mimpin menyolati pemimpinnya tadi yang habis memimpin tragedi tadi itu. Sholat mau. Habis itu beliau itu ngelihat itu nangis sesenggukan. Terus sama para orang-orang netizen, pengen dapat apa sih ini Syekh ini kok nangisnya segitu banget. Orang itu tuh keras sekali sama orang, sama muslim juga keras. Kenapa kok meninggal ditangisi seperti itu? Beliau menjawab, mengklarifikasi, saya itu bukan menangisi dia, saya itu ingat orang sekuasa dia akhirnya kembali kepada Allah. Akhirnya wafat juga. Kita ini yang punya kuasa aja bakal wafat, apalagi kita yang tidak punya kuasa apa-apa. Justru ini gimana nasib kita? Lah tapi beliau begitu, orang nggak terima, Allah enggak, itu pasti dia. Jadi orang itu ikhlas. Kadang nasibnya dibenci orang, itu ikhlas. Tapi karena dia mau cuma limardotillah, ndak apa-apa wis dibenci orang. Wong saya caranya sudah saya pilih-pilih. Kecuali kalau memang dia memang cara-caranya ngaco Pak ya, dibenci ya wajar.
Tapi sudah caranya baik, masih dibenci, ya tenang saja karena ikhlas limardo matillah. Sekarang ada namanya ikhlas yang lebih seru, lebih dahsyat, namanya ikhlas lillahi ta'ala. Suatu ketika ada seorang ulama, itu rajin sholat, rajin ibadah. Tiba-tiba ada temennya bilang, dia itu mau ngomong kok ndak enak, ngomong kok ndak enak. Kiai, iya, saya ngimpi ngelihat jenengan masuk neraka. Padahal jenengan itu banyak ibadah, banyak puasa. Beliau itu tenang-tenang saja. Oh iya. Bagaimana sih? Enggak bagaimana. Masih ibadah sih? Masih. Masih puasa? Masih. Lah kan tadi mimpinya kayaknya bener sih, jenengan bakal masuk neraka. Jawabannya, saya masuk neraka apa tidak itu urusannya Allah. Urusan saya sama Allah cuma ibadah, diterima apa tidak itu bukan urusan saya. Ini namanya ikhlas lillahi ta'ala. Ngerti bahwasanya domainnya dia, kegiatannya dia, kewajibannya dia itu cuma ibadah. Efeknya bagaimana? Wallah la yukallifullahu nafsan illa usaha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Kita ini cuma mengupayakan, kasabah itu artinya mengupayakan. Hasil itu terserah Allah. Ayo misalnya begini. Ada lagi ulama yang begini modelnya. Ulama itu berjuang. Dia mengusahakan ini, proyeknya ini bagus ini. Wah. Kemudian dia itu dapat malam-malam ngimpi istikharah kalau upayanya dia gagal. Dia mengkonsolidasi ini untuk ini. Tapi dia dapat isyarat upayamu nanti gagal nggih. Ngimpi. Ya beda yang ngimpinya ulama sama ngimpinya saya. Ngimpinya ulama itu kalau kelihatan nyata itu hasil istikharah. Terus kemudian gagal ya. Bismillah terus. Saya tuh pernah ngelihat, ngitung-ngitung perjuangan sesuatu gitu ya, lagi ngurusin apa gitu ya. Hitungan saya itu gagal. Hitungan saya. Tapi saya ngelihat ada guru saya, senior saya, itu masuk usaha terus. Akhirnya gagal betulan. Terus setelah bertahun-tahun gitu saya pernah nanya, Ustadz, apa jenengan tidak tahu usaha waktu itu bakal gagal? Hitungan saya sih pasti gagal. Kenapa kok jenengan masih semangat? Jawabannya, usaha itu kewajiban saya. Gagal sukses itu bukan urusan saya. Karena pahala itu bukan di dalam sukses dan gagal. Pahala itu letaknya di dalam upaya manusia. Kita udah berusaha ya untuk ngaji, tapi lidahnya itu mau bilang Allah itu susah banget kan ya. Mau bilang ghain itu keliru. Hak jadi K, alfa, tekah gitu. Sudah lidahnya dipaksa-paksa masih tidak. Masih dapat pahala apa tidak? Dapat pahala 2, baca Quran dan usahanya walaupun terbata-bata. Jadi orang itu dilihat itu juga dari upayanya, Pak. Bukan hanya dilihat dari menang suksesnya lah. Ini apa kelasnya? Ikhlasnya lillahi ta'ala. Kelasnya berupaya walaupun menurut hitungannya gagal. Bangun masjid Al-Ittihad legenda. Gede banget nih. Gambarnya gede, duitnya nggak ada. Waktu awal-awal bangun, iya mas ya. Menurut hitung-hitungan pakai kalkulator ya, bukan hitung-hitungan tasbih loh ya. Kan ada orang itu ngitungnya 2 Pak. Ada orang ngitungnya pakai kalkulator, ada ngitungnya pakai tasbih.
Kalau pakai tasbih nggak ada hitungannya tuh. Itu kalkulator, dihitung kok duitnya ini bangunan begini Pak. Ini tidak mungkin 10 miliar. Tidak mungkin. Masjid sini 10 miliar tidak mungkin. Ini masjid ini ini bisa sampai 15-an. Lah iya, wong hidup untuk dirinya sendiri aja susah. Pak, sampean kok mau bikin masjid 15 miliar. Bismillah. Kenapa ge? Bismillah. Walaupun gagal, saya ingin mencoba sampai mana saya mampu untuk membuat sesuatu, mau untuk mengabdikan diri, jadi. Namanya ikhlas lillahi ta'ala. Ada juga menurut hitungan bapak-bapak dulu menikah, emang punya duit waktu nikah? Awal-awal mau nikah tuh punya duit berapa? Saya dulu Pak mau nikah itu punya duit cuma 200.000 di ATM. Ini mau nikah tapi kok duit 200.000 gimana? Ya udahlah, bismillah. Li syariatillah, sesuai dengan syariatnya begini. Li mardotillah, gimana nikah itu ridhonya Allah. Lillahi ta'ala, wis nanti nikah itu pasti ada gelombangnya, pasti ada senang dan sedihnya, pasti ada naik dan naik turunnya. Memangnya kamu ikhlas? Nikah ribet ya, nikah ribet. Orang itu biasanya takut nikah, takut apa? Takut tidak bahagia. Nanti takut tidak cocok. Padahal istikharahnya itu sudah bagus. Kenapa kok takut? Istikharahnya sudah bagus. Makanya ikhlaslah. Kenapa? Li syariatillah, li mardotillah, lillahi. Saya itu pernah dikasih tahu. Ada seseorang itu nikahnya itu punya masalah Pak, artinya masalah. Tapi nikah mana nggak ada masalah ya, pasti ada lah. Dia akur sama istri, nggak akur sama mertua. Akur sama mertua, nggak akur sama mantu. Akur sama istri, mantu ini nanti sama keluarga besar nggak akur. Ada aja masalahnya. Terus kemudian orang ini dikasih tahu sama gurunya, sebenarnya kalau saya boleh ngasih tahu, umpama dulu kamu nanya ke saya nikah sama ini, gitu ya, pasti saya larang. Karena istikharahnya sebenarnya nggak pas. Tapi kan kamu waktu itu belum kenal saya, gitu katanya kiainya. Terus bagaimana? Ya nggak ada masalah. Wong memang sudah takdirnya Allah, maunya Allah seperti ini, lillahi ta'ala. Kita tercipta seperti ini Pak, punya kondisi keuangan seperti ini, punya situasi negara seperti ini, situasi masyarakat seperti ini. Itu kalau kita ndak ikhlas lillahi ta'ala, kita setiap hari itu bikin status saja, komen itu tangga saya gini, negara saya begini, ini begini, tapi ndak pernah doa, komennya di status. Ya kalau memang dia ikhlas lillahi ta'ala, ya Allah ini saya terima, punya keluarga seperti ini, terima kasih. Minimal saya punya keluarga. Ya Allah saya punya sosial seperti ini, kondisinya apa adanya. Alhamdulillah lumayan daripada hidup sendiri di tengah hutan. Kemudian saya punya kondisi seperti ini, ya Allah gimana ini diri saya, negara saya. Tapi saya terima kasih dululah Allah, daripada gak punya negara, stateless. Ya saya sekarang pasrahkan ke jenengan, saya ikhlas, bismillah, dalam bernegara, dalam bermasyarakat, dalam melaksanakan amal diri, bismillah, li syariatillah, ikut aturan dan prosedurnya Allah, li mardotillah, walaupun kadang ada drama-dramanya dikit, dilematisnya dikit. Ya kadang butuh duit, ditawari duit nggak halal, anak lagi sakit, istri lagi butuh duit, mertua lagi dirawat di ICU, uang haram, diterima apa enggak ini? Bismillah saya tolak, li mardotillah. Ternyata betul.
keluarganya dirawat, ada yang meninggal. Tuh kan, coba kalau sampai tadi ngambil duitnya, siapa tahu keluarga kita jadinya terselamatkan. Tenang, lillahi ta'ala. Orang yang ikhlas itu cirinya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Enggak takut juga enggak bersedih. Tidak takut yang terjadi di masa depan karena ikut syariatnya Allah, dan tidak bersedih apa yang terlewat di masa lalu karena hidupnya mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, maka saya pesan, ikhlas itu tidak mungkin tanpa ilmu. Tidak mungkin. Ikhlas itu harus syariatnya dulu selesai, baru kalau syariatnya selesai, kita dalam hidup yang dilematis terus cari ridhonya Allah. Kemudian nanti kalau kelihatannya bakal gagal, bakal bingung, bakal susah, bakal apa, terus saja maju, terus. Jangan takut karena sama Allah. Loh, kalau sama Allah takut, kok sama manusia kok pede? Bagaimana ceritanya? Duh, kalau saya ikut Allah ini kayaknya repot. Lah, gimana ini? Kalau ikut Allah repot, ikut manusia harusnya tambah repot. Lari ke dukun, tanya ke dukun, Pak dukun, saya ini nyari kerjaan. Kata dukunnya, Pak, saya ini jadi dukun karena nganggur. Jangan cari kerjaan di sini. Umpama saya ada kerjaan nggak jadi dukun. Nah kalau memang nganggur, minta sama Allah lah. Allah. Kalau sudah punya ilmunya gampang kok. Terakhir kita tutup dengan quote bahwa ikhlas itu dalam bahasa Inggrisnya nothing to lose. Loss bahasanya itu. Buat Allah mah loss. Gimana caranya? Nothing to lose itu adalah nothing to have. Enggak pernah merasa memiliki. Orang itu kalau merasa memiliki biasanya susah ikhlasnya. Kayak tukang parkir, diambil motornya biasa aja karena memang bukan punya dia. Jangan Pak, jangan motor saya. Loh, ini motor saya Pak. Kita ini kan sakit hati, susah ikhlas gara-gara memang merasa punya. Ya Allah, saya ini disakiti hatinya, nggak ikhlas sama dia. 7 turunan. Anda merasa punya perasaan, padahal perasaan kita aslinya punya Allah. Los saja. Wong perasaan punya Allah. Disuruh ngafal, disuruh ngaji, hafal Quran misalnya. Otakku dipakai buat ngafal Quran. Lah itu otak punya siapa? Punya Allah. Ya udah. Iya juga ya. Los aja. Ibu-ibu tuh nonton. Senggol, dia omongin tetangga, rasanya mak nyes gitu dalam perut, nyelekit banget. Amit saya ampunin, 7 turunan gak saya ampunin. Perasaan kita, hati kita punya siapa? Punya Allah. Duh ya Allah, ini hati punya jenengan, ini disakiti hatinya. Sudahlah, karena ini memang bukan punya saya, disakiti juga bukan punya saya. Ya Allah, mohon saya diberikan kelapangan hati. Ikhlas untuk sedekah itu harus dilihat. Duit ini punya aslinya punya siapa? Punya kita, punya Allah? Punya kita Pak ya? Ustaz, punya kita ya. Lah iya, umpama kita dikasih sakit gigi aja, duit itu habis. Dikasih kelilipan itu kadang-kadang masuk ke dokter bayarnya 300.000. Duit itu punya Allah. Duit itu kita pegang karena kita sehat. Coba kalau kita sakit, punya duit? Tidak punya. Maka kalau kita dikasih sehat sama Allah, itu berarti kita artinya bisa punya duit. Dan kalau sehat itu aslinya punya segala prasyarat untuk punya cari uang. Karena sebanyak apapun uang, tapi kalau sakit ya sama saja. Kita punya hidup. Punya siapa? Hidup ini punya Allah. Maka kalau hidup ini pengen diikhlaskan untuk Allah gampang. Jangan merasa punya, kamu akan merasa
ikhlas. Yang membebani kita untuk ikhlas adalah merasa punya, iki uangku, ini jabatanku, ini kursiku, ini rumahku, ini motorku, ini punyaku. Ya itu yang bikin tidak ikhlas. Tapi orang ikhlas itu, ini punya Allah, ini punya Allah, ini punya Allah, punya Allah, dikasih ya tak terima kasih, diambil yang punya Allah. Lillahi ma'akhad wa lillahi ma'ata. Punya Allah yang Allah kasih, punya Allah juga yang Allah beri. Walhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, jazakallah khair. Pada para jamaah silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Jadi kita, terutama saya, banyak tersadar bahwa selama ini banyak tidak ikhlasnya kelihatan. Kemudian hal-hal yang sudah pernah seperti tadi Ustadz katakan menikah, waktu itu belum punya ilmunya gitu ya untuk menikah, terus menikah. Bagaimana cara taubatnya Ustadz? Supaya apa namanya, ya udah terlanjur punya anak dan sebagainya. Ya, baik. Itu aja dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ngaten. Sampai tentang kalau sudah taubatnya itu ya gampang Pak. Taubatnya kalau urusannya sama Allah ya istighfar. Kalau urusannya sama manusia ya minta maaf. Misalnya dulu kita pernah mengurangi hak istri karena nggak ngerti fikihnya gitu ya. Ya sudah, minta aja. Ini maafnya. Ya ada maaf bagimu. Dulu misalnya ada bapak-bapak ngambil uang istri di lemarinya 100.000. Kamu kan istriku, makanya. Berarti ya duitmu punya saya. Kan nggak boleh begitu. Duitnya istri adalah duitnya istri. Duitnya suami adalah, nggak begitu Bu. Duitnya suami yang memang nafkah wajib, memang itu diambil istri tidak apa-apa. Tapi duitnya bapak yang bukan nafkah wajib, itu tetap harus minta ridhonya suami kan. Lah karena dulu kita dengar seperti itu, duit suami, duit istri. Akhirnya istri tiba-tiba semua ATM-nya diambil semua. Itu harus minta maaf. Harus minta ridhonya, daripada nanti dibawa ke akhirat, mending di dunia selesaikan. Kayak fikih tadi. Jadi gampang kalau minta ampun itu sama Allah itu Maha Pemurah. Kalau memang salahnya itu hubungannya dengan sama Allah, maka minta ampun. Kalau kemudian sama manusia, minta ridhonya. Tapi itu kayaknya masih kurang plong Ustaz. Jadi kalau memang kita ini dulu misalnya tidak belajar fikih nikah, ya tidak ada kata terlambat. Karena terlambat itu kalau sudah nafas di kerongkongan itu sudah terlambat. Tapi selama kita masih hidup tidak ada kata terlambat. Mendekat sama Allah itu tidak ada kata terlambat. Tapi kalau mau lebih keren lagi ya adalah kalau punya kesempatan cari ustadz temennya, ustadz saya dulu itu nikah tidak pakai ngaji fikih. Sekarang saya bikin di rumah saya itu pengen pengajian fikih pranikah untuk anak-anak muda, biar nanti di rumah saya jenengan tak kasih sangu, orang-orang tak kasih makan dan minum, biar dengarkan ilmu, biar nggak seperti saya. Itu lebih baik lagi. Jadi menjadi nutrisi bagi generasi selanjutnya. Nah tapi caranya banyak, tapi yang paling keren adalah tobat itu adalah tobat yang bukan hanya mengubah diri, tapi bisa mengubah orang lain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Monggo. Ada lagi yang lain? Boleh bertanya Pak? Tidak apa? Tidak ada masalah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bertanya,
ikhlas itu bersemayamnya atau mungkin beradanya itu di dalam hati kita. Nah, bagaimana kita itu di dalam hati kita itu bisa selalu ada Allah, bisa selalu bersama dengan Allah, bisa selalu ingat pada Allah. Sementara barangkali hati kita ini itu masih banyak juga terisi oleh selain Allah. Sehingga ketika kita ikhlas tadi, ingin ikhlas, kita akhirnya hati kita itu mempertimbangkan dengan hal yang lain selain Allah. Sehingga akhirnya kita menjadi sulit untuk ikhlas. Ini bagaimana kita itu melatih diri agar hati kita ini bisa selalu bersama Allah. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ada sahabat nanya seperti ini kepada Nabi. Tidak dijawab, Pak. Tidak dijawab. Nah ini kalau mau pakai logika yang agak ngaco, dulu Nabi aja nggak jawab apalagi saya. Dulu itu sahabat pernah mengatakan seperti ini. Nabi, kami itu kalau bersama Anda, saya jadi ingat surga. Saya kayaknya ngelihat surga dan ngelihat neraka di depan saya. Jadi kami itu kepinginnya soleh terus. Lah, giliran kami pulang ke rumah, itu sudah ingat anak, ingat istri dan sebagainya. Ini gimana? Sama Nabi nggak ditanggapi, Pak. Tanggapannya Nabi itu malah minggir gitu. Tanggapan Nabi bilangnya begini. Ya, gini loh, kalau misalnya sampai bisa ingat Allah dimanapun, maka Anda akan disalami malaikat dimanapun Anda berada. Wah, nggak dijawab Pak tadi Pak, keluhannya itu loh. Saya ini kok gini, gimana caranya? Itu nggak ditanggapi sama Nabi, ingat. Karena kalau ditanggapi nanti jadi keliru. Jadi ada pertanyaan memang tidak perlu dijawab, karena kalau dijawab ini jadi keliru. Ya enggak apa-apa, enggak ingat Allah. Itu jadi keliru Pak ya. Ingat. Jadi Nabi itu nanggapinnya positif aja. Kalau misalnya nanti jenengan ingat mencoba untuk mengingat Allah. Jadi ingat terus itu kan mustahil Pak. Ingat Allah terus itu mustahil. Yang bisa kita lakukan adalah mengingat Allah. Beda. Kalau ingat itu ingat terus. Tapi kalau mengingat-ingat itu adalah upaya kita ingat-ingat terus. Misalnya kita lupa ingat lagi, kita lupa ingat lagi, kita lupa mengingat. Jadi itu pentingnya zikir di situ. Nah, ingat Allah itu sebenarnya bisa lanjut. Biasanya itu kalau sudah satu usia, sudah sering dikecewakan dunia, biasanya penting ingatnya Allah. Yang kedua, karena dekat dengan orang soleh. Yang ketiga, sering baca Quran. Itu juga akan selalu ingat Allah. Wis tombo ati yang limo itu sudah pasti bikin ingat Allah. Sopo sing iso nglakoni salah sijine itu. Jadi siapa yang bisa mengamalkan salah satunya, monggo. Salah satu tenapa nggih? Tombo ati iku 5 perkorone, ya kan gitu kan. Yang pertama, maca Quran sak maknane. Ini keren Pak ini, Pak. 5 ini sebenarnya. Kemudian yang kedua, napa? Salat malam dirikanlah. Kemudian zikir malam yang lama. Weteng yang luwe puasa. Satu lagi apa Pak? Berkumpul dengan orang-orang soleh. Ini aja dilakukan. Saya kira Allah itu tahu kok kita ndak bakal ingat Allah terus. Sebenarnya kalau enggak ingat Allah,
nggak ingat Allah, itu tidak fatal. Yang penting itu syariatnya sesuai dengan Allah saja, itu sudah dianggap ingat Allah. Ikut prosedurnya Islam aja sudah bagus. Itu sudah dianggap baik, kata. Kalau ingat Allah setiap saat, itu keren itu keren sekali, kata nih. Tapi kalau Bapak pengen tahu caranya, caranya adalah jangan sampai dunia ini terlalu menggores dalam hati kita. Itu dulu kiai saya pernah bilang begitu. Gara-gara saya nanya begini, Pak. Oke lah, kita ini kan di luar ketemu anak-anak itu nggak ingat Allah, itu kan ya itu wajar ya. Tapi masa pas sholat itu ingatnya cucian, mobil, motor, ya kadang-kadang setrikaan, kompor udah dimatiin apa belum gitu. Itu kan gawat. Umpama kita di luar masjid nggak ingat Allah, ya kita punya urusan. Tapi masa masih sholat aja masih ingat dunia. Saya pernah nanya ke kiai ini bagaimana kiai? Beliau itu tiba-tiba ngegas. Saya langsung diem. Itu artinya bahwa dunia menggores hati Anda terlalu dalam, sehingga luka dunia di dalam hati ini goresan yang terlalu dalam, makanya kerasa terus, ingat terus. Ya kata beliau, ya kalau sama dunia itu jangan banget lah. Ya seneng biasa aja gitu. Ya punya ini ya biasa aja, punya itu ya biasa aja. Yang luar biasa itu kalau punya Allah, kalau punya Nabi namanya Rasulullah. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah itu dia senang. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah dia senang. Senangnya Allah apa? Senangnya Nabi apa? Nah itu orang-orang yang kalau mau pengen tahu caranya apa ya caranya? Ya seperti itu. Lah di dalam hadis kalau jenengan lihat ada namanya hadis Arba'in Nawawiyah 40 di sini. Itu kalau Ibnu Rajab Al-Hambali itu beliau nambahin 10 hadis lagi. Hadis yang ke-49 kalau nggak ingat 50 itu namanya Al-Mustahtarina bidzikr. Jadi orang itu yang lisannya itu dikit-dikit dikir. Subhanallah. Nanti lupa, ingat lagi subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, sholawat, la ilaha illallah, apalah dibaca terus. Itu kalau jenengan pengen tahu caranya, karena memang dalam hadis ada al-mustahtarina bidu'a, dikit-dikit dikir, lisannya mengucapkan kalimat thayyibah, imma subhanallah, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, sholawat, hasbunallah wa ni'mal wakil dan sebagainya. Nah itu kalau mau, jadi supaya kita ingatnya Allah sering, ya gampang, mengingat-ingat Allahnya lebih sering. Jadi gempur nampaknya hatinya dengan Allah sampai hatinya niku isinya itu mayoritasnya Allah, yang lain taruh di pojokan-pojokan hati aja. Niku jawaban yang saya tahu dari guru-guru kami. Ada lagi terakhir mungkin? Baik, kalau tidak ada mohon tutup dengan doa Kiai. Hadirin yang dirahmati Allah. Ngomongin ikhlas itu sebenarnya dihindari sama kiai saya. Beliau cerita gini, sudahlah Pak, ndak usah ngomongin ikhlas. Di akhir zaman itu sedekah yang gak ikhlas saja susah, apalagi sedekah yang ikhlas. Kata beliau begitu. Sholat saja yang gak ikhlas itu sudah oke, Pak, di akhir zaman. Itu kata kiai saya yang tadi. Sudahlah Pak, Kiai bagaimana cara kita bisa ikhlas untuk zikir, ikhlas untuk sodako? Sampun Pak, sodako aja ndak usah nunggu ikhlas. Karena sodako yang ndak ikhlas saja berat, apalagi kok jenengan kepingin sodako yang ikhlas. Sudahlah, yang penting sodakohnya, nantilah ikhlas sendiri. Begitu kata kiai saya yang lain. Kiai saya pengen ikhlas, gampang, lakukan aja seron. Karena sebenarnya ikhlas itu bukan modal. Ikhlas itu adalah hasil.
Tidak ada, menurut beliau itu lakukan aja, nantilah ikhlas sendiri. Istilahnya ayah saya, ikhlas itu adalah rapot, bukan persekot, kata beliau. Jadi dia bukan modal awal, dia adalah hasil akhir. Lakukan aja, nanti dinilai sama Allah. Oh ini ikhlasnya 20%, oh ini 30%, oh ini 100%, oh ini 1%. Itu adalah hasil. Ikhlas itu tidak ada di awal. Saya ikhlas 100%, maka semua saya amalkan pasti ikhlas. Tidak ada. Maka jangan berhenti beramal walaupun tidak ikhlas. Karena ikhlas itu akan didatangkan sendiri kalau istiqomah. Jadi mohon pembahasan ikhlas tadi tidak disalahpahami. Kalau gitu daripada saya sedekah nggak ikhlas, ya mending nggak usah sedekah lah. Ini setan masuk. Sedekah saja walaupun tidak ikhlas. Saya sholat duha nggak ikhlas, nggak usah sholat duha aja. Tidak perlu nunggu ikhlas untuk beramal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim afdhala shalawatika ala habibika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma akhlis lana niyatana wa akhlis lana ibadatana wa akhlis lana a'malana wa akhlis lana dunyana wa akhlis lana ya Allah lidukhuli jannatika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah akhlisna li syariatillah, akhlisna li mardatillah, akhlisna lillahi ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim barik alaihi nuhibbuka fi Rasulullah fi dunya wal akhirah. Allahumma kafana izzan an takuna rabban lana wa kafana fahran an nakuna abdan laka. Mohon maaf segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.